Ekspedisi Malam Jumat Kliwon. Ini adalah pengalaman waktu pertama kali saya ikut kegiatan Mapala 2 tahun yang lalu. Seperti yang saya bilang, kejadian ini terjadi 2 tahun lalu. Waktu saya ikut kegiatan kampus yang bergabung dalam tim ekspedisi ke salah satu gunung yang kurang dikenal. Kegiatannya sendiri bertujuan untuk menyambut mahasiswa baru yang bergabung di organisasi Mapala kampus. Singkatnya, saya adalah satu dari orang yang ikut, dan siapa yang tidak suka dengan gunung dan alamnya. Jadi saya sudah senang sekali bisa ikut kegiatan ini. Namun rasa senang saya harus saya pikir ulang ketika jadwal keberangkatan rombongan adalah malam Jumat Kliwon. Saya sempat protes, kenapa harus Jumat Kliwon? Dan dengan enteng mereka cuma bilang, kamu kan sering naik gunung, mau naik hari apa juga sama aja, lihatnya pohon doang. Salah satu dari pengurus memang mengenal saya dan sepak terjang saya naik gunung. Tapi saya pikir ini bukan ide yang baik. Tapi sudahlah, akhirnya saya nurut apa kata mereka sebagai pengawas dalam perjalanan ini. Gunung yang saya maksud saya tidak bisa sebutkan, tapi saya bisa memberi gambaran kepada kalian tentang gunung ini. Ini adalah gunung yang sebenarnya cukup dikenal di Jawa Timur, namun kurang begitu populer untuk digunakan sebagai jalur pendakian. Karena gunung ini lebih sering digunakan untuk camping atau sekedar jurit malam untuk sekolah dan kampus. Jalurnya yang mudah ditempuh dengan mobil, sekaligus jalur yang paling penting, menghubungkan kota saya dengan salah satu kota wisata di Jawa Timur. Lanjut, kami berangkat bersama rombongan jam 2 sore. Kendaraan yang kami gunakan adalah bis yang sudah disewa, karena cukup banyak yang ikut. Di tengah perjalanan, para pengawas menjelaskan apa saja kegiatan kita di sana nanti, karena tujuannya sendiri hanya pengenalan pada anak-anak baru yang baru saja gabung ke Mapala. Saya tidak begitu antusias mendengarnya, namun semua berubah ketika mereka bilang, nanti kita ada game di sana. Di tengah perjalanan, saya bisa melihat banyak anak-anak dari fakultas yang berbeda-beda. Sialnya, yang dari fakultas desain cuma saya sama teman satu-satunya. Itu pun dia adalah salah satu pengawas yang akan bertugas. Akhirnya saya cuma diam duduk di kursi paling belakang. Jam 5, kami sampai di Tanah Lapang yang ditulis sebagai base camp dengan logo Mapala kami. Di sana cuma ada rumah gazebo yang tidak terlalu besar. Rupanya ini bukanlah tujuan kita malam ini, karena tujuan kita akan masuk jauh ke hutan. Saya akhirnya hanya bengong, sembari geleng-geleng kepala. Maksud saya ini jam 5 sore, dan sebentar lagi hari mulai petang. Dan mereka menyuruh kita untuk masuk ke dalam hutan. Tidak masuk akal sama sekali. Tapi akhirnya kami semua setuju. Saya bisa melihat tidak ada yang keberatan sama sekali. Mungkin ini adalah pengalaman pertama mereka di gunung. Dan mereka tidak tahu saja apa yang tinggal di tempat seperti ini. Akhirnya, pembagian kelompok pun dimulai, dengan masing-masing anggota per kelompok diisi oleh 4 orang. Saya mendapat kelompok dengan 2 cewek dari Fakultas Ekonomi dan Teknik. Sebut saja namanya Dira, Umil, dan Bekti. Saya tidak keberatan sama sekali. Siapapun kelompoknya, toh ini cuma kegiatan Mapala biasa, yang pasti cuma jalan-jalan menikmati malam. Tapi rupanya Dira lebih sering curi pandang ke arah saya. Sampai dia akhirnya berkata, waktu kita hanya berdua, Masnya bisa lihat ya? Saya yang mendengar itu hanya merespon dengan bingung. Lihat apa ya mbak? Tapi dia tidak melanjutkan, lalu pergi begitu saja. Tepat setelah sholat Isya, kami bersiap masuk ke hutan dengan jalur yang sudah ditandai. Di sini semua dimulai. Kelompok saya jadi kelompok ketiga yang berangkat, di mana masih ada 2 kelompok lain di belakang. Sepanjang perjalanan, saya hanya bisa melihat pohon pinus dan semak belukar. Berbekal senter, saya jalan paling belakang. Di depan ada Bekti yang membuka jalan plus melihat tanda. Ketika kami semakin menanjak, saya bisa melihat beberapa kali Dira melirik saya, seolah-olah ada yang mau dia bicarakan.
Saya pun menjadi tidak nyaman. Dilihat seolah-olah saya membawa sesuatu. 20 menit perjalanan saya isi dengan nafas, karena saya punya masalah dengan pernafasan, terutama ketika ada di suhu dingin. Bekti memutuskan berhenti. Waktu melihat Umil sudah tidak bisa lanjut, kami pun berhenti di salah satu pohon. Di sini, Dira mendekati saya. "Lihat gak di sana ada apa?" Dira menunjuk sesuatu di semak belukar. "Iya, saya lihat pocong," kata saya sebal. Dira cuma nyengir, kemudian pergi lagi. Saya masih melihat tempat itu. Dan tiba-tiba saya jadi merinding setelah ngomong itu. Padahal niat saya cuma bercanda. Saya nggak bisa lihat apa-apa. Semenjak kejadian itu, saya merasa ada yang mengikuti dari belakang. Leher belakang saya menjadi lebih dingin. Sampailah kita di tempat kumpul, yaitu di sebuah lahan kosong, seperti lapangan. Dan saya bisa melihat banyak orang yang mulai mendirikan tenda. Perjalanannya sendiri memakan waktu cukup lama, 50 menit. Anehnya, 2 kelompok yang seharusnya di belakang saya sudah pada sampai duluan. "Bangsat, lu kemana aja?" Holis, teman saya yang sefakultas, menghampiri saya sambil marah-marah. Maksudnya, saya bingung. Saya bisa melihat banyak pengawas melihat saya dengan pandangan yang tidak enak. Akhirnya Holis membawa saya menjauh. Jalan 15 menit dari base camp aja sampai hampir 1 jam. Gua udah panik sama yang lain. "Lah, gua lewat jalan yang lu pada kasih tanda," kata saya membela. "Ya, tapi hampir 1 jam. Lu muterin gunung apa gimana?" Dira mendekati saya dan Holis. Kemudian dia berkata, "Sorry kak, saya tadi capek banget, jadi minta berhenti lama buat istirahat." Saya bisa melihat Dira berbohong. "Ya udahlah, diriin tenda buat kelompok. Habis ini ada game malam." Holis pergi kembali ke tenda pengawas. Sebelum saya bertanya, Dira seolah tahu dan langsung menjawab, "Mereka memang suka mas gangguin orang kayak kita." Kalimat itu membuat saya semakin tidak enak. Saya dan Bekti mulai mendirikan 2 tenda. Sementara Umil dan Dira menyiapkan tempat api di depan tenda. Jarak antar tenda tidak terlalu jauh, tapi masih lega. Saya masih memikirkan ucapan Dira. Entah kenapa sepertinya saya familiar dengan kalimatnya. Setelah semua beres, Holis memanggil saya. Rupanya, saya ditunjuk sebagai kepala kelompok. Awalnya saya menolak, tapi rupanya si Bekti yang mengajukan nama saya. Game malam sendiri adalah game di mana kita akan mengambil sampah di beberapa titik. Tujuannya sendiri untuk menghargai alam dengan membersihkan sampah yang dibuang sembarangan. Rupanya saya baru tahu. Lapangan ini adalah lapangan yang biasa digunakan untuk off-road sepeda gunung. Tapi karena malam, jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas bila ini tempat off-road. Artinya titik ini tidak begitu jauh dari jalan utama. Kembali saya berpikir, bagaimana bisa sampai selama itu kami berjalan? Saya kembali dan menjelaskan ke yang lain, sekaligus memberi 2 kantong kresek, di mana yang paling cepat mengumpulkan bisa langsung bergabung ke api unggun utama untuk ikut jurit malam bareng kelompok lain. Di sini, saya bisa melihat Dira melihat sekeliling. Ada kecemasan dalam wajahnya. Saya langsung mengerahkan. Begitu pengawas meniup peluit bahwa game sudah dimulai. Tanpa pikir panjang, saya mengajak yang lain ke jalur menuju jalan utama. Karena setahu saya di sana pasti banyak sampah. Rupanya, Dira berdiri tepat di belakang saya. Bekti akhirnya bersama Umil. Benar saja, saya bisa melihat kantong kresek di mana-mana. Selagi saya mengambil sampah, Dira akhirnya berbicara. "Pocongnya usil ya mas?" Saya cuma ngeliatin dia sambil bertanya, "Pocong apa sih mbak?" "Lah itu, yang tadi bikin kita muter-muter." Saya melirik. Bekti dan Umil cukup jauh untuk mendengar obrolan kami. Akhirnya saya bertanya, "Dir, kamu bisa lihat begituan tah? Apa cuma bikin saya jadi ketakutan?" Loh, dia melihat saya curiga. "Masnya bisa lihat juga kan?" "Saya nggak bisa mbak." Akhirnya saya berkata, "Lah, tapi kok tadi tahu kalau ada pocong yang tak tunjuk tadi?" Saya akhirnya melihat dia dengan serius. "Kamu beneran? Gak lagi bercanda kan?" Dira hanya menggeleng. "Ada berapa pocong di sini?" kata saya akhirnya menyerah. "Gak tahu mas, gak tak hitung. 40 mungkin." Saya langsung lemas. "Tapi mas," kata Dira, "mata kamu loh bercahaya, masa gak bisa lihat?" Akhirnya saya tahu alasannya. Saya jadi ingat
waktu peristiwa saya dibawa ke Banyuwangi. Iya, sudah dihilangkan kok. Akhirnya Dira paham. Dari situ saya mulai tertarik dan kemudian bertanya, "Di sini hanya kamu saja yang bisa melihat ya?" Dira hanya menggeleng. "Ada 5 yang bisa, Mas. Terhitung kamu seharusnya. Tapi sekarang jadi 3 orang." Saya mencoba bertanya siapa saja, tapi si Dira tidak mau memberitahu. "Jadi, kalian sama-sama bisa tahu siapa saja yang bisa melihat?" Dira hanya mengangguk, kemudian berkata, "Gak semuanya bisa tahu, tapi yang menonjol yang bisa lihat." Karena semakin penasaran, akhirnya saya bertanya ke Dira, "Ada apa saja di sini?" "Di sini banyak pocongnya, Mas. Tapi ada juga mbak-mbaknya." "Mbak-mbak apa, Dir?" "Itu, di atas pohon. Ada mbak-mbak yang lagi lihatin kita." Saya melihat ke atas, dan benar saja, leher saya tiba-tiba meremang dengan sendirinya. "Jadi mereka yang bikin kita muter-muter?" Dira akhirnya mengangguk. Setelah kantong kami penuh, kami pun kembali ke lapangan. Tapi rupanya, di lapangan saya melihat gelagat yang aneh. Salah satu tenda tampak dipenuhi orang-orang yang berkumpul memutari. Saya pun ikut melihat apa yang terjadi. Rupanya, salah satu pengawas cewek dipegangi oleh pengawas lain. Matanya melotot melihat semua orang yang ada di sini. Saya melirik ke Dira, kemudian berbicara dengan pelan. "Kamu bilang ada 5 orang termasuk saya. Seharusnya jadi 4 kan? Kok bisa kamu ngomong jadi 3? Dira akhirnya berkata, "Yang satu lagi udah dirasuki soalnya." Saya kaget. Dengan jarak sejauh itu, bagaimana mungkin Dira bisa tahu akan hal ini? Bisa dibilang keadaan waktu itu sudah tidak terkendali. Hampir semua pengawas sibuk untuk menahan cewek yang saya tahu adalah kakak tingkat saya dari Fakultas Ekonomi. Saya ingat dia juga dulu yang jadi pengawas waktu ospek. Yang membuat saya bingung, badan cewek sekecil itu bisa membuat 5 cowok menahan bersama-sama. Kemudian, sebegitu tidak terkendalinya keadaan waktu itu, akhirnya saya berinisiatif untuk membantu. Di situ, ketika saya memegang tangannya, saya kaget. Badannya dingin sekali. Tidak hanya itu, tatapan cewek itu melihat ke saya, seolah-olah saya ini yang dia cari. Dia nyengir dan membuat saya merinding. Dira mendekati saya. "Mas, saya lupa. Hari ini Jumat Kliwon bukan sih?" "Lah," kata saya, "bukannya kamu sudah tahu kita kesini pas Jumat Kliwon?" Wajah Dira seperti menyembunyikan sesuatu. Kemudian dia berujar, "Ini tempat rame banget, Mas. Udah kayak pasar." Saya yang mendengar itu langsung tahu. Di situ, cewek itu mulai tertawa. Ketawanya seram sekali, sampai saya tak tahu harus bereaksi bagaimana. Sementara pengawas yang lain mulai membaca ayat-ayat suci sambil disiram air. Saya hanya membatin, "Lah, di sini tidak ada penanggung jawabnya atau gimana?" Setelah tertawa, dia menangis. Suaranya sangat kencang, dan terakhir, dia mengeram mirip suara macan. Akhirnya setelah gantian memegangi dan tidak bisa apa-apa, kami sepakat untuk mengangkat dia. Sementara satu orang mulai mencari pertolongan. Di sini Dira masih memperhatikan sekeliling. Sementara anak-anak yang lain diminta untuk tetap berkumpul dan jangan ada yang melamun. Saya mendekati Dira. "Ada apa sih? Kamu gak ngerasa apa gimana?" kata Dira. "Maksudnya? Mereka ngincar kita," kata Dira. "Kita? Gimana maksudnya?" kata saya. "Tuh, tadi lihat gak sih? Mata makhluk itu ngeliatin kamu sambil nyengir." Dira akhirnya menunjuk tanah lapang di sekeliling. "Di sini udah kayak pasar, rame banget. Saya gak pernah melihat sebanyak ini ngumpul jadi satu. Terus gimana?" Dira ngeliatin cewek itu yang juga ngeliatin kami. "Kamu tahu berapa yang masuk ke tubuh cewek itu?" kata Dira. "Berapa emang?" "Sekitar 14-an. Akhirnya saya tahu apa yang terjadi. Jadi saya bertanya, "Sekarang kamu kasih tahu, siapa selain saya, kamu dan cewek itu yang bisa melihat hal-hal seperti ini?" Dira tampak menggiring saya mengikuti anak-anak yang masih berkumpul, dan kemudian menunjuk cowok yang tengah duduk di sudut. "Mas yang itu," katanya menunjuk. Saya pun mendekati mas-mas itu, yang posisinya dia duduk di ujung. Hanya saja sepertinya dia pendiam, anteng, dan seolah tidak panik sendiri. Dira menahan saya. "Dia jahat," kata Dira. Saya tidak paham maksudnya, tapi ketika saya sudah dekat sekali,
Dia melihat ke arah saya, kemudian nyinden. Saya otomatis kaget, juga anak-anak yang ada di dekatnya. Bagaimana saya tidak kaget ketika melihat cowok nyinden tapi dengan suara cewek. Saya semakin merinding total. Saya akhirnya hanya bisa melihatnya. Pengawas yang lain tidak ada yang berani mendekati cowok ini. Padahal Dira sendiri bilang, cuma ada satu yang di dalam tubuhnya. Tapi seolah-olah kita semua tahu betapa negatif energi yang merasuki. Semakin larut, akhirnya saya mendengar suara motor. Ternyata petugas yang ditugaskan untuk mencari bantuan datang bersama warga. Di sana akhirnya beliau membantu memegangi. Di belakangnya ada mbah-mbah. Simbahnya ini hanya memakai sarung saja, di mana dia tidak memakai baju. Padahal waktu itu sangat dingin sekali. Walah-walah, iso-iso ning ada no acara ngini malam Jumat Kliwon ngini tolele. Walah-walah, bisa-bisanya kalian mengadakan acara pada malam Jumat Kliwon begini sih nak, kata beliau. Pertama, Simbah memperhatikan cowok yang sedang nyinden, tapi sepertinya beliau tidak peduli. Malah mendatangi cewek yang pertama kerasukan. Cara menyambutnya pun tidak masuk akal, karena yang dia lakukan hanya memegangi jempol kakinya. Tiba-tiba dia berteriak seperti kesakitan. "Rasakno," kata mbah itu. Saya kagum melihatnya, karena setelah berteriak keras, cewek itu jatuh pingsan. Kemudian Simbah bilang sudah selesai. Yang kedua ini, Simbah hanya memegangi kepalanya. Walaupun mata cowok itu memelototi Simbah, tapi setelah entah menyebut apa di ubun-ubunnya, ia pingsan. Cowok itu jatuh pingsan begitu saja. Setelah itu saya bisa melihat Simbah ngobrol bersama para pengawas. Dan kemudian kami meninggalkan tempat itu, turun lebih ke bawah. Di sana ada surau kampung. Saya dan yang lain akhirnya bermalam di sana. "Apa sih yang kamu lihat tadi?" kata saya. "Yang mana?" katanya bingung. "Yang katanya jahat," jawab saya. "Oh, yang itu." Saya tidak tahu tiba-tiba dia datang entah dari mana, karena sebelumnya saya tidak melihat dia datang dari mana. "Maksudnya gimana?" Saya bingung. "Ya, makhluk itu datang begitu saja, dan hawanya itu bikin merinding. Orang kayak kamu bisa merinding juga," kata saya baru tahu. Saya kasih tahu, cewek itu jadi rebutan 14 jin yang masuk ke tubuhnya. Tapi makhluk ini, dia sendirian masuk dan gak ada yang ikutan masuk. Jadi, coba kamu simpulkan, seberapa kuatnya dia sampai bikin yang lain gak berani. Padahal itu rame loh. Terus dari mana kamu tahu kalau ada yang kerasukan? Dira diam cukup lama. Kemudian dia bilang, "Ada yang ngasih tahu saya." "Ngasih tahu bagaimana?" tanya saya penuh selidik. "Ya, ada yang ngasih tahu saya, Mbah Buyut," katanya. "Mbah Buyutmu?" "Enggeh," jawab Dira dengan wajah tidak tertarik. "Maksudnya Mbah Buyutmu di sini? Dia yang ngasih tahu?" Akhirnya setelah saya pojokkan, Dira pun menceritakan semuanya. "Sebenarnya saya dikasih ini, dan ini seperti turun-temurun dari keluarga bapak," katanya. "Buat menjaga saya dari kejadian seperti tadi. Itulah mengapa tidak ada yang mendekati saya." "Mbah Buyutmu yang menjagamu begitu?" kata saya. "Iya, Mbah Buyut saya yang menjaga." "Di mana beliau sekarang?" Dira melihat ke arah saya. "Dia di belakang kamu, sedang mengendus bau badan kamu." Saya hanya bisa membantah. "Bercandanya gak lucu sih ini." "Terserah, tapi saya memang merasa tidak nyaman." "Terus kamu bilang mata saya bercahaya. Kok saya gak bisa melihat mata kamu bercahaya?" kata saya. "Kamu sendiri kan yang bilang ada yang nutup mata batin kamu." Dira diam cukup lama, kemudian memberitahu sesuatu yang baru saya tahu. "Alasan sekuat apa coba yang bisa membuat mata batin kamu ditutup paksa seperti ini?" Tidak tahu kenapa, pertanyaan Dira seperti semacam kode tersirat yang membuat saya harus bertanya lebih jauh. "Maksudnya bagaimana?" Awalnya dia ragu, tapi akhirnya Dira berbicara dengan saya. "Ada dua manusia yang bisa melihat bangsa halus, memperdalam kebatinan, dan pemberian langsung dari Tuhan. Masalahnya, kamu masuk kategori yang kedua." Dira diam lagi. "Dan tidak butuh alasan untuk orang yang belajar kebatinan buat menutup mata batinnya. Tapi untuk orang dengan kelebihan seperti ini, itu susah untuk menutupnya. Kamu gak ingat tahapan bagaimana ketika mata batin kamu ditutup?" Tiba-tiba saya mengingat lagi kejadian waktu itu, ketika dimana saya dibawa bertemu dengan orang yang bisa menutup.
Itu pun dilakukan setelah saya sembuh sehabis hitan. Saya terdiam lama, kemudian bertanya, "Gimana cara kamu tahu? Gimana caranya kamu tahu kalau saya dari lahir bisa melihat?" Dira melihat saya seperti penuh selidik. "Kamu gak tahu apa-apa ya sepertinya? Apa sengaja gak dikasih tahu ya?" "Saya gak tahu apa-apa," kata saya pasrah. "Pantes kamu gak menangkap pesan saya dari tadi," katanya. Saya akhirnya bertanya, apa maksud pesan itu tadi? Dira menolak memberitahu lebih jauh. "Kamu pengen tahu gimana saya bisa tahu kamu bisa melihat dari kecil?" katanya. "Saya tahu di belakang mata kamu, tepatnya di belakang kepala kamu. Di sana ada 2 mata lagi. Meskipun kamu bilang sudah ditutup, tapi masih kelihatan bercahaya. Saya asumsikan kamu sama seperti saya," katanya. Terus, cewek dan cowok tadi berbeda. Mereka sepertinya belajar kebatinan dulu. Jadi mereka tidak bisa melihat saya. Satu lagi, siapa yang bisa melihat? Dira sepertinya menahan diri untuk memberitahu yang terakhir. Jadi akhirnya saya tidak memaksakan. Malam itu saya pakai untuk bertanya banyak hal. Termasuk, rupanya sesama yang diberi penglihatan sejak lahir bisa melihat hanya dengan mata. Pantas. Kebanyakan tiap saya bertemu orang yang tahu hal seperti itu, mereka selalu memandang saya dengan tertarik. Di antaranya, orang yang saya lupa namanya, yang menyuruh saya untuk tiduran beralaskan daun pisang dan berbantal batang pohon pisang. Lain kali akan saya ceritakan. Di situ saya juga membicarakan makhluk apa saja yang ada di sana. Dira pun memberitahu tentang orang-orang yang salah kaprah, di mana sebenarnya pocong itu terbang. Mereka tidak loncat seperti di film. Pocong itu terbang, mereka nggak lompat. Dan kuntilanak sama sundel bolong itu berbeda. Sundel bolong itu kakinya nggak napak tanah, sedangkan kuntilanak mereka nggak terbang, tapi merangkak. Kamu bayangkan, kalau melihat kuntilanak di atas pohon, dipikir mereka terbang, padahal mereka merangkak ke atas pohon. Membicarakan hal itu membuat saya merinding setelah tahu banyak hal. Keesokan paginya bis kami datang. Kami kembali melanjutkan aktivitas Mapala dan penerimaan anggota baru. Sampai akhirnya kembali ke bis sebelum pulang, termasuk berkemas. Sementara cewek dan cowok yang sempat kerasukan, kami sepakat tidak membicarakan hal itu sama sekali. Yang saya tahu, si cewek memang sedang ada masalah, menurut kabar yang saya dengar. Sedangkan si cowok, dia hanya sedang sial saja, karena sempat kosong pikirannya. Karena kaget mungkin atas apa yang ada di sana. Di dalam bus, Dira kembali duduk bersama Umil. Saat itu entah kenapa saya sudah menebak siapa orang kelima itu. Walaupun ini kejadian yang cukup menegangkan, saya mendapat pelajaran banyak dari ini. Sekarang saya masih sering melihat Dira di kampus, tapi saya sudah tidak lanjut ikut Mapala, karena sekarang saya kerja sambil kuliah. Terakhir kali kami ngobrol, waktu saya bertemu dia di kantin. Dira memberitahu sesuatu. "Kamu juga ada loh yang jagain, hanya saja dia jaganya cuma dari jauh." Saya yang mendengar itu pun kaget awalnya, tapi Dira melanjutkan. "Saya rasa ibu kamu tahu sesuatu. Coba tanyakan beliau." Namun sampai saat ini, saya belum bertanya sama sekali kepada ibu. Lain kali mungkin bakal saya tanyakan. Toh sekarang saya sudah nyaman dengan kehidupan saya yang sekarang. Terakhir, sebenarnya di kamar saya sudah ditanam sesuatu yang membuat makhluk seperti itu tidak bisa masuk. Makanya, saya paling nyaman berada di kamar. Pernah saya usul buat ditanam di rumah, tapi rupanya penghuninya tidak terima, karena mereka di sini lebih lama. Akhirnya demi kebaikan bersama, hanya ditanam di kamar, biar saya punya ruang privasi. Kalau ada waktu bisa saya ceritakan. Intinya saya hanya ingin bilang, mungkin di antara kalian juga ada yang sedang memperhatikan atau menjaga. Apapun itu, lebih baik kalau kita bisa bersikap bijak. Dan kalau tidak mengganggu, ya biarkan saja. Yang penting jangan pernah jauh dengan yang membuat kehidupan. Kalau kata orang Jawa, sing maha kuwasa sing nentukno garis uripe menungso. Yang maha kuasa adalah yang menentukan garis hidup manusia.